Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 di Tarakan. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya kesediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang pada tahun 1941. Admiral Isoroku Yamamoto mengembangkan strategi perang untuk memerangi Amerika, Inggris, dan Belanda pada tanggal 7 Desember 1941. Jepang menyerang Armada Pasifik Amerika di Pearl Harbor pada tanggal 1 Maret 1942. Sebelum matahari terbit, Jepang mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang. Apa maksud kedatangan Anda, Letnan Suzuki? Kami ingin mendengar aspirasi dan harapan rakyat Indonesia terkait masa depan. Apakah ini hanya trik politik atau tawaran palsu? Kami ingin merdeka tanpa campur tangan asing. Kemerdekaan bukanlah sesuatu yang bisa diberikan, melainkan hak yang harus kami rebut. Kami akan mendengarkan tuntutan rakyat Indonesia. Apakah kita bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan? Jika tujuan Anda baik, kami bersedia berbicara, tetapi kami tidak akan mengorbankan kemerdekaan kami. Daijoubu arigato. Kami akan terus berjuang, kemerdekaan adalah hak kami yang tidak bisa ditawar. Muli dan tentara Jepang meninggalkan tempat. Akhir pertunjukan, pertemuan itu menjadi titik awal perundingan antara pihak Indonesia dan Jepang membuka jalan menuju kemerdekaan yang akan datang. Setelah Muli datang bersama tentara-tentara Jepang untuk menemui Fatah, Adnan, dan Najil, dan Dika, banyak tentara Jepang mulai berdatangan ke Indonesia. Ada apa ini? Siapa orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang Kato. Saya pernah mendengar amalan bahwa ada orang Kato yang ingin menguasai Indonesia dan memberikan Indonesia kemerdekaan. Benarkah? Konnichiwa. Tenang semuanya, kami datang ke sini untuk menyelamatkan dan melindungi kalian semua. Kita adalah oposisi. Kami akan membantu kalian mengusir Belanda dari negeri ini. Maka alangkah baiknya Indonesia rakyatnya berbondong-bondong untuk saling memenangkan kemerdekaan. Kami datang bukan untuk menjajah, melainkan untuk memerdekakan bangsa ini. Perdana Menteri Jepang Kuniaki Kaiso pada tanggal 7 September 1949 menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Kami Jepang akan berpartisipasi dalam perang Pasifik. Jika kita menang, negara-negara Asia akan dijanjikan kemerdekaan dan kemakmuran. Sebagai perwakilan Jepang, saya usulkan agar masyarakat Nusantara bahu-membahu meraih kemenangan. Oleh karena itu, kami pihak Jepang akan menawarkan kepada rakyat Indonesia untuk bekerja sama dalam meraih kemenangan. Adakah alasan lain? Kami tidak percaya kepada kalian. Kami telah membebaskan tokoh-tokoh yang dipenjara oleh Belanda dan kami akan memberikan kalian pendidikan sejahtera, dan juga kami telah meluncurkan gerakan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia untuk kalian. Apakah yang kau bicarakan itu bukan hanya janji semata? Kau akan menepatinya? Ya, kita tidak menjajah seperti Belanda. Ya, kami tidak akan menjajah kalian seperti yang dilakukan bangsa Belanda. Baiklah, kami izinkan kalian untuk menginjak tanah Nusantara kami. Tapi awas saja jika kalian membohongi seperti orang-orang dari negeri barat. Jepang meluncurkan gerakan 3A yang artinya Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia.
Pernyataan ini membuat rakyat Indonesia percaya dengan kekuatan Jepang saat itu. Mereka bisa menjadi penolong bagi Asia. Jepang jadi bak pahlawan bagi Indonesia. Sementara rakyat yang sudah mendengar kedatangan Jepang terus membicarakan orang dari Asia Timur itu. Rakyat ada yang pasrah dan menanti janji yang diberikan oleh Jepang. Namun, rakyat juga takut jika mereka dibohongi lagi oleh negara-negara yang sebelumnya pernah singgah di Indonesia. Apakah kalian sudah tahu tentang kedatangan Jepang? Iya, saya sudah tahu. Apa tanggapan kalian tentang hal itu? Semoga Jepang memiliki niatan baik ya. Kalau apa kalian lupa, Belanda juga dulu datangnya baik-baik. Tapi nyatanya, kalau kapan kita bisa berdiri sendiri? Mungkin suatu saat nanti. Untuk membuat rakyat Indonesia semakin percaya pada Jepang, Jepang menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara Kalijati. Sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia. Ditandatangani oleh perundingan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pihak pemerintah Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda Letjen ter Porten dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Terjarda van Stekelenburg-Starkouwer. Sedangkan pihak pemerintah Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Apakah kalian sudah dengar Belanda akan meninggalkan negeri ini? Apakah kamu serius? Bagaimana caranya? Saya pernah mendengar bahwa para tentara Jepang menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara Kalijati. Ya, saya juga mendengarnya di radio. Selama 3 bulan, Jepang membiarkan rakyat Indonesia bahagia. Mereka memperbolehkan kata Indonesia terucap dan boleh mengibarkan bendera Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Akhirnya orang kulit putih itu benar-benar bisa menepati janjinya untuk memberikan kita kemerdekaan. Iya, kita bebas sekarang. Aku tidak percaya ini akan bertahan lama. Lalu, bagaimana dengan para lelaki yang harus bekerja terus-menerus tanpa upah? Apakah itu sepadan? Para golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dan mengusir Jepang dari negeri ini. Pada 14 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, dan Jepang menyerah atas sekutu. Berita tersebut disembunyikan oleh Jepang. Tetapi Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang di radio. Sultan Syahrir segera mendatangi kediaman Insinyur Soekarno, dan di sana juga ada Muhammad Hatta. Ada apa datang kemari? Bung, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ini saat kita untuk merdeka. Apa benar semua itu? Benar, Bung. Saya sendiri yang mendengarkannya di radio. Tidak. Kita jangan dulu percaya dengan berita itu. Kita harus benar-benar memastikan. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Tidak. Benar yang dikatakan Bung Karno. Kita harus tetap waspada karena ini masa depan rakyat. Tapi saya akan pastikan berita itu benar. Keesokan harinya, Sultan Syahrir bersama Sukarni datang ke rumah Soekarno dan juga bertemu Hatta. Bung, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita kekalahan Jepang masih diragukan. Apalagi kekuatan militer Jepang di Indonesia masih sangat kuat untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Jadi usulan kami masih belum disetujui. Tapi saya yakin berita tersebut benar. Apakah Bung tidak lihat rakyat Indonesia semakin menderita dan bumi Indonesia semakin mengenaskan sekarang? Saya akan mempertimbangkannya. Tidak mudah mengambil keputusan ini, apalagi ini menyangkut masa depan Indonesia. Saya harap Bung Karno bisa memutuskannya, karena saat ini adalah masa yang tepat. Jepang sedang lengah, Bung. Baik, saya akan mendiskusikannya dengan anggota PKI lainnya. Setelah banyak perjuangan yang telah dilewati, Indonesia pun berhasil meraih kemerdekaannya. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama
dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.